Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani. Surga dan neraka keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan keduanya tidak fana. Artinya tidak akan hancur, mereka abadi. Fal jannatu ma'wa awliyaihi. Maka surga adalah tempat kembalinya para wali-wali Allah. Kita sudah pernah membahas wali-wali Allah artinya semua orang yang beriman dan bertakwa. Semua orang yang beriman dan bertakwa itulah wali-wali Allah. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wan naru iqabun li'a'daihi. Dan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul jannati fiha mukhalladuna. Dan penduduk surga di sana ada yang Allah buat mereka kekal di dalamnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah Ta'ala janjikan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun orang-orang beriman dari kalangan perempuan, Allah janjikan berupa surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Surat At-Taubah ayat 72. Wa ahlun nari fiha mukhalladuna. Dan juga penduduk neraka di sana ada yang kekal di neraka. Allah Ta'ala firman, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam azab neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak berhenti, la yufattar artinya tidak berhenti walaupun sekejap saja. Tidak berhenti azab yang mereka rasakan, wa hum fihi mublisun, dan mereka mublisun. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, mublisun artinya aisun min kulli khairin. Mereka sudah berputus asa dari semua kebaikan. Mereka berputus asa untuk mendapatkan kebaikan lagi. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 75. Wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlaha. Dan akan didatangkan kematian. Maut atau kematian yang kita ketahui maut itu sifatnya abstrak, tidak kita lihat bentuknya bagaimana. Namun di hari kiamat maut akan didatangkan dalam bentuk yang konkret, bentuk yang terlihat, yaitu dalam bentuk kabshin, seekor kambing yang amlah, yang gemuk. Fayudbahu bainal jannati wan nar. Kemudian kambing yang merupakan representasi dari maut tersebut disembelih di antara surga dan neraka. Tsumma yuqalu. Kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannati khuludun wala mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal di dalam surga dan tidak ada lagi yang mati. Wa ya ahlan nari khuludun wala mauta. Wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalam neraka dan tidak ada lagi yang mati, tidak ada lagi kematian. Maka ketika disembelih kematian, seketika itu juga tidak ada lagi yang mati, semua kekal. Kemudian kita lihat penjelasan Syekh Abdullah Al-Qusayr di halaman sebelumnya. Beliau mengatakan fil jannati wan nari, akidah Ahlussunnah tentang surga dan neraka, yu'minu Ahlussunnati wal jamaati imanan taman wa yusaddiquna tasdiqan jaziman. Ahlussunnah wal jamaah mengimani dengan keimanan yang sempurna dan membenarkan dengan sebenar-benarnya. Dan jazimah dan seyakin-yakinnya.
bi anna jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al-ana. Bahwasanya surga dan neraka itu dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ciptakan dan sudah ada sekarang. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Muaddatani li ahlihima, yang sudah Allah siapkan untuk penduduknya masing-masing. Fal jannatu rahmatullahi ta'ala yarhamullahu biha al-mu'minina. Dan surga adalah salah satu bentuk rahmat Allah Ta'ala yang Allah merahmati orang-orang yang beriman biha dengan surga. Wan naru adzabuhu yu'adzibu biha al-kafirina. Dan neraka adalah azab Allah, salah satu bentuk azab Allah. Ya Allah mengazab orang-orang kafir biha dengan neraka. Wa man syaa'a min usatil muwahhidina. Dan juga Allah mengazab usat, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang masih bertauhid, namun mereka bermaksiat, Allah azab mereka dengan neraka. Namun waman syaa'a, orang-orang yang Allah kehendaki. Maka orang-orang yang bertauhid pun ada yang masuk neraka. Orang-orang yang masih punya iman, belum sampai kafir, mereka ada yang masuk neraka. Namun mereka tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Ada orang-orang yang bermaksiat yang Allah ampuni, langsung masuk ke surga, tidak mampir ke neraka sama sekali, dan ada orang-orang yang bertauhid, namun mereka bermaksiat, kemudian Allah masukkan ke neraka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua ke surga langsung tanpa mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk meminta ampunan kepada Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Dan bersegeralah untuk meminta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Maka perhatikan, dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan tentang surga, uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan surga sudah ada. Karena kata-kata uiddat sudah disiapkan, artinya sudah ada. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 131. Di sini Allah Ta'ala bicara tentang neraka dan Allah katakan uiddat lil kafirin. Maka ini menunjukkan neraka juga sudah ada. Sehingga dua ayat ini menunjukkan surga dan neraka sudah ada sekarang. Sudah Allah ciptakan. Dan mereka dipersiapkan untuk masing-masing penduduknya. Qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Namun orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Dan dia khalidan fiha. Dia kekal di dalam neraka. Walahu adzabun muhin. Dan bagi dia azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Perhatikan dalam ayat ini, ketika Allah Ta'ala bicara tentang surga, Allah Ta'ala katakan khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ketika Allah Ta'ala bicara tentang neraka, Allah Ta'ala juga mengatakan khalidan fiha. Mereka kekal di dalamnya.
Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu la tafnayan, tidak fana. Mereka itu kekal, abadi. Wa fi as-sahihi, dan dalam hadis yang sahih, hadis istijajil jannati wan nari. Hadis tentang berdebatnya surga dan neraka. Surga dan neraka berdebat. Wa fihi fa faqala Allah Ta'ala. Di dalam hadis tersebut disebutkan firman Allah Ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan, Antil jannatu rahmati arhamu biki man asya'u. Engkau surga, Allah bicara kepada surga. Engkau surga, engkau adalah rahmatku, yang aku merahmati man asya, orang-orang yang aku kehendaki, bika dengan dirimu, atau biki dengan dirimu. Wa antin naru adzabi wa adzibu biki man asya'u. Dan engkau neraka, engkau adalah azabku, yang aku mengazab orang-orang yang aku kehendaki, biki denganmu. Wa likilaikuma alayya mil'uha. Dan yang menentukan penduduk dari kalian berdua adalah aku. Wa fi sahihi, dan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara'u." Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat di dalamnya penduduknya yang paling banyak adalah orang-orang miskin. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa'u. Dan aku melihat dengan seksama kepada neraka, dan aku melihat di sana penduduknya yang paling banyak adalah wanita. Maka perhatikan, dalam dua hadis ini Syekh Abdullah Al-Qusair ingin menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Di hadis yang pertama, Allah Ta'ala berkata-kata kepada surga dan neraka, "Wahai surga, engkau adalah rahmatku. Aku memberikan rahmat kepada orang-orang yang aku kehendaki denganmu. Wahai neraka, engkau adalah azabku. Aku mengazab orang-orang yang aku kehendaki denganmu." Ketika Allah bicara dengan surga dan neraka, menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Di hadis yang kedua, Nabi mengatakan, dan kata para ulama ini ketika peristiwa Isra Mi'raj, aku melihat surga dan neraka. Aku melihat di surga paling banyak orang miskin, dan di neraka paling banyak wanita. Menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Kalau belum ada, maka apa yang dilihat oleh Nabi SAW? Surga dan neraka sudah ada sekarang. Kemudian wa annahuma la tafnayani wa la tabidani. Dan bahwasanya surga dan neraka itu tidak fana, tidak rusak. Wa la tabidan. Tabidan ini dari tabidu. Ya, kalau fa'ilnya mufrad maka tabidu. Di sini karena fa'ilnya musanna jadi tabidani. Tabidu dari fi'il abada yabidu. Abada yabidu artinya ahlaka, artinya hancur. Maka la tabidani artinya surga dan neraka tidak hancur, tidak akan hancur. Wala yakhruju minhuma ahluhuma. Dan penduduk dari keduanya, penduduk dari surga dan neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Fal mu'minu fi na'imin mutajaddidin. Maka orang-orang beriman, mereka masuk ke surga, mereka merasakan na'imin mutajaddidin. Merasakan nikmat yang terus mutajaddid, yang terus terbarukan. Ya, nikmat mereka terus ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Sehingga tidak membuat mereka bosan. Bukan nikmat yang sama terus, namun ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Luar biasa. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wal kufaru fi adzabin mustamirrin. Sedangkan orang-orang kafir, mereka di dalam azab yang terus-menerus. Azabnya sama, tapi terus-menerus. Luar biasa ya. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menjadikan surga itu nikmatnya mutajaddid.
ya, terus terbarukan. Ada yang baru lagi. Sedangkan untuk azabnya sama. Ya. Azab di neraka, azab yang sama namun terus menerus. Waliyadu billah minan nar. Fal kullu khalidun mukhalladun. Maka semuanya baik penduduk surga maupun penduduk neraka semuanya khalidun, mereka kekal, mukhalladun, dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bima fi darihi mumahhadun. Dan mereka di negerinya masing-masing, di surga ataupun di neraka, mumahhadun, mereka terikat. Wa akhbara subhanahu an ahli jannati, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang penduduk surga. Faqala, Allah taala katakan, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Surat Hud ayat 108. Wa qala an ahli nari, dan Allah taala berfirman tentang penduduk neraka, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Surat Hud ayat 107. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasanya penduduk surga dan penduduk neraka itu kekal di dalamnya. Wa fi sahihi, dan dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nari ilan nari." Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka. Ji'a bil mauti fi surati kabshin. Maka didatangkanlah maut, ya. Maut yang selama ini bentuknya abstrak, tidak terlihat. Didatangkan fi surati kabshin, dalam bentuk seekor kambing. Fa yuj'alu bainal jannati wan nar, dan dia ditempatkan di antara surga dan neraka. Fa yuqalu, maka Allah taala mengatakan, ya ahlal jannati unduru wa ya ahlan nari unduru. Wahai penduduk surga, lihatlah. Wahai penduduk neraka, lihatlah. Tsumma yuzbahu, kemudian kambing tersebut disembelih. Tsumma yunadi munadin, kemudian terdengarlah suara seruan. Ya ahlal jannati la mauta. Wa ya ahlan nari la mauta. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian setelah hari ini. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian setelah hari ini. Fayazdadu ahlul jannati farahan fi farahihim. Maka penduduk surga ketika mendengar itu, mereka bertambahlah kesenangan mereka setelah mereka sudah merasakan kesenangan sebelumnya. Ya, sudah masuk surga, sudah senang. Namun ketika mendengar perkataan tadi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sudah tidak ada lagi yang mati, maka yazdadu farahan. Bertambahlah kesenangan mereka. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Sedangkan penduduk neraka bertambahlah kesedihan mereka setelah sebelumnya mereka merasakan kesedihan. Wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lain, kullun khalidun fi ma huwa fihi. Setiap orang kekal di tempatnya masing-masing. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya penduduk neraka dan penduduk surga itu kekal di dalamnya masing-masing. Namun ini bukan berarti bahwasanya tidak ada syafaat, tidak ada orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan untuk masuk surga. Ya, makanya di sini Syekh Abdullah Al-Qusayr melanjutkan penjelasannya. Wa dallat ahaditsus syafaati wa hiya mutawatirun. Dan hadis-hadis tentang syafaat, yang hadis-hadis tentang syafaat ini mutawatir, sangat banyak sekali sampai mencapai level yakin. Hadis-hadis tersebut menunjukkan ala anna usatal mu'minina yakhrujuna minan nari bisyafaati. Bahwasanya kaum mukminin yang bermaksiat, orang-orang beriman yang mati dalam keadaan membawa dosa maksiat, mereka akan keluar dari neraka. Artinya orang-orang beriman yang mereka bermaksiat, membawa dosa maksiat ketika meninggalnya, dan Allah takdirkan, Allah inginkan dia masuk neraka, tidak Allah ampuni, maka mereka akan keluar dari neraka bisyafaati, karena sebab syafaat. Hatta la yabqa illa man habasahul Qur'anu wa hum al-kuffaru. Allah akan keluarkan mereka semua, para orang yang masih punya iman, yang masih punya tauhid,
dari neraka, sehingga tidak ada yang tersisa lagi kecuali orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka akan tertahan terus di neraka. Siapa mereka? Wahum al-kuffar, merekalah orang-orang kafir. Ya, maka orang mukmin yang Allah inginkan mereka untuk diazab dulu, waliyadzubillah, akan dikeluarkan semua. Orang-orang yang masih punya tauhid dalam hatinya, walaupun seberat biji sawi, maka Allah akan keluarkan semuanya sampai tidak tersisa. Sehingga yang tersisa di neraka adalah orang-orang kafir. Ya, maka perhatikan orang yang beriman, andaikan Allah takdirkan, andaikan Allah putuskan dia masuk neraka, maka tidak akan kekal di neraka. Adapun orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar atau melakukan kekufuran, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Khalidan mukhalladan fiha. Waliyadzubillah. Qala Allahu anhum, alladzina qala Allahu anhum, ya Allah berfirman tentang mereka orang-orang kafir. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin. Dan tidaklah mereka akan dikeluarkan. Surat Al-Hijr ayat 48. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab berupa neraka jahanam. La yuqda alaihim. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, la yuqda alaihim bil mauti. Mereka tidak akan dijatuhi hukuman berupa kematian. Fayamutu, sehingga setelah itu mereka mati. Itu tidak akan terjadi lagi, kata Allah. La yuqda alaihim bil mauti fayamutu. Mereka tidak akan pernah mati lagi. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan tidak akan diringankan azab mereka. Kadzalika najzi kull kafur. Demikianlah kami akan membalas setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 36. Demikian kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.